Sang CEO secara tidak sengaja menemukan tunangannya, yang mengaku telah mendonorkan ginjal untuknya, tidak memiliki bekas luka di pinggangnya. Sebaliknya, ia menemukan sebotol pil pelindung ginjal di meja Rosidah, mantan pacarnya. Hal ini membuatnya curiga bahwa yang mendonorkan ginjal itu bukanlah tunangannya saat ini, melainkan Rosidah, yang sangat ia benci. Ia segera meminta HRD untuk membuka laporan medis Rosidah, dan seperti dugaannya, laporan itu menunjukkan bahwa Rosidah telah mendonorkan ginjal. Untuk mengonfirmasi kebenaran, ia meminta asistennya untuk menyelidiki keberadaan Rosidah selama 5 tahun terakhir, dan akhirnya menemukan tanggal ia mendonorkan ginjal tersebut. Beberapa tahun yang lalu, sang CEO jatuh sakit parah dan membutuhkan transplantasi ginjal. Namun sebelum operasi, ia mendengar bahwa Rosidah berencana untuk meninggalkannya karena mengira Rosidah tidak berperasaan. Ia menangis karena sedih. Namun yang tak pernah ia duga adalah bahwa Rosidah pergi bukan karena kekejaman. Sebaliknya, ia meninggalkan rumah dan memutuskan hubungan dengan keluarganya hanya untuk mendonorkan ginjal dan menyelamatkannya. Namun, yang tak terduga adalah wanita licik itu mengambil keuntungan dari donasinya dan berbohong bahwa Rosidah telah pergi tanpa pamit. Meskipun sang CEO ragu, ia kemudian mendengar dari teman sekamar Rosidah bahwa ia telah pergi ke luar negeri dan menikah, bahkan mengembalikan cincin pertunangannya melalui orang lain. Sang CEO mulai memendam kebencian yang mendalam terhadap Rosidah. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam perjalanan ke wawancara, Rosidah tiba-tiba bertemu kembali dengan sang CEO. Tetapi ia bukan lagi pria yang dulu. Mengira Rosidah telah meninggalkannya tanpa ampun, sang CEO dengan dingin mengabaikannya, meninggalkan hati Rosidah yang membeku. Ia pikir ia telah melupakan segalanya. Namun, selama wawancara, ia bertemu dengan tunangan sang CEO saat ini, yang tahu bahwa Rosidah adalah cinta pertama sang CEO. Untuk menyembunyikan kebenaran, wanita licik itu membatalkan wawancara Rosidah dan mempermalukannya di depan semua orang, mengira ia telah berhasil mengubur masa lalu. Namun, yang mengejutkannya, sang CEO mempekerjakan Rosidah karena dendam. Tepat ketika Rosidah kembali ke rumah sakit untuk merawat neneknya, ia menerima tawaran pekerjaan. Namun, mengingat sikap dingin CEO pagi itu, ia ragu untuk menghadapinya lagi. Kemudian, dokter memberitahu bahwa kondisi neneknya memburuk dan ia membutuhkan 100.000 yuan untuk operasi. Tanpa pilihan lain, Rosidah memulai pekerjaan barunya tepat waktu. Namun keesokan paginya, saat ia bergegas untuk mengejar lift, CEO menghentikannya, mengatakan bahwa itu adalah lift pribadinya untuk memprovokasinya. Ia memegang tangan wanita licik itu dan memamerkan kasih sayang mereka tepat di depan Rosidah, membuat Rosidah merasakan gelombang kesedihan. Namun begitu pintu lift tertutup, CEO segera menepis tangan wanita itu. Wanita licik itu tahu jauh di lubuk hatinya bahwa selama Rosidah ada, ia tidak akan pernah benar-benar mendapatkan hati CEO. Rosidah datang terlambat 10 menit. CEO memarahinya dan mengatakan ia akan kehilangan bonus kehadiran penuhnya. Rosidah memohon kepadanya, mengatakan bahwa ia sangat membutuhkan uang itu dan bertanya apakah bisa ada hukuman lain. Wanita licik itu berpura-pura baik dan menyarankan Rosidah membersihkan toilet selama sebulan. Saat Rosidah membersihkan sendirian, wanita itu menguncinya di dalam, lalu menyuruh seseorang menuangkan seember air es ke tubuhnya. Terkejut, Rosidah basah kuyup dan kedinginan sementara wanita licik itu mencibir di luar pintu, menyuruhnya menjauh dari